Di dalam membuat proposal penelitian skripsi bab 1 yang terpenting adalah latar belakang. Latar belakang ini seorang mahasiswa dituntut untuk menyampaikan fakta-fakta yang akan diangkat menjadi sebuah fenomena-fenomena yang menarik di dalam penelitian. Di sini kan bersamaku, telah ikat janji. Diriku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. أيا نازها عني ومسكنه حاشا أجب من ملا كل النواهي نداؤه. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel di mana saja berada di perkuliahan hari ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat latar belakang. Sekaligus join kolaborasi dengan Bu Guru Cantik. Kalau rumusan masalah dan tujuan itu saling berkaitan, sinkron. Sedangkan kalau untuk manfaat, itu manfaatnya untuk siapa? Untuk menyampaikan tentang struktur membuat proposal skripsi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda. Untuk memahami tentang bagaimana membuat proposal itu sendiri di dalam penelitian kuantitatif. Langsung kita ke materi. Cek cus! Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, jangan lupa share juga ya. tugas akhir seorang mahasiswa yakni membuat proposal penelitian pas skripsi itu sudah menjadi hal yang umum dan bukan sesuatu yang luar biasa sih. Tapi memang biasa saja, nggak ada hal yang aneh. Itu memang tridharma perguruan tinggi bagi seorang mahasiswa. Membuat proposal penelitian itu yang berupa skripsi itu mudah, tidak sulit. Maka ikutilah cara-cara yang saya sampaikan, insya Allah akan mudah. Bila kesulitan silahkan langsung kita diskusi di kolom komentar. Di dalam membuat proposal penelitian skripsi bab 1 yang terpenting adalah latar belakang. Latar belakang ini seorang mahasiswa dituntut untuk menyampaikan fakta-fakta yang akan diangkat menjadi sebuah fenomena-fenomena yang menarik di dalam penelitian. Disinilah mahasiswa menjelaskan secara ilmiah mengapa saya mengangkat masalah ini di dalam penelitian skripsi saya. Alasan-alasan yang ilmiah yang dikemukakan di dalam latar belakang tersebut. Untuk menjelaskan di latar belakang itu, idealnya minimal 3 lembar dan maksimal 5 lembar. Iya. Tidak boleh lebih dari itu. Itulah yang utama di dalam latar belakang. Di latar belakang inilah kita bicara data yang nyata, data yang konkret. Bukan data yang andai-andai, tetapi data realita yang dijumpai oleh seorang mahasiswa di dalam menjelaskan tentang variabel X dan variabel Y yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian yang akan cari tentang sebuah kebenarannya. Di penelitian kuantitatif,
Untuk membuat latar belakang yang baik, maka mulailah dari variabel Z. Bagaimana variabel Z tersebut dikemukakan di dalam latar belakang. Contoh, motivasi dalam meningkatkan hasil belajar. Maka ceritakanlah bagaimana hasil belajar di sekolah tersebut. Maka kita harus observasi awal untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sesungguhnya di dalam proses hasil belajar di sekolah tersebut. Maka bisa kita cerita-cerita kepada guru-guru yang akan kita teliti bagaimana perkembangan siswa-siswinya di dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Maka kita bisa mengambil beberapa fenomena-fenomena yang kita kemukakan di dalam bab di latar belakang tersebut. Dan jangan lupa bahwasanya di latar belakang mahasiswa harus memulainya dari induktif atau deduktif. Tetapi saya lebih menyarankan mahasiswa memulai dari deduktif, dari yang terlebar mengerucut menjadi yang tersempit, bagian dari menjelaskan tentang penelitian yang akan diangkat oleh seorang mahasiswa. Kalau dia motivasi dalam meningkatkan hasil belajar, maka akan mengerucut bagaimana motivasi itu sendiri dan bagaimana hasil belajar di dalam latar belakang tersebut. Tetapi perlu diingat, mahasiswa tidak boleh menyatakan di dalam latar belakang dengan kata-kata seharusnya, sewajibnya, karena kata-kata itu adalah hasil dari setelah diadakan penelitian. Maka di tahap yang pertama di latar belakang tidak dibolehkan mahasiswa untuk mengatakan hal tersebut. Apalagi mahasiswa tidak diperbolehkan berprasangka negatif kepada lembaga tersebut. Tetapi harus realistis. Apa yang ada di lembaga tersebut, tidak boleh seorang peneliti berpikir negatif terhadap apa yang akan menjadi penelitiannya. Dan juga yang terpenting lagi, tidak boleh plagiat, mencontek dari hasil penelitian orang lain, mencontek dari apa yang sudah orang kerjakan menjadi bagian dari latar belakang kita. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuat latar belakang tidak hanya sekali langsung jadi. Biasanya beberapa kali baru selesai. Membutuhkan sebuah proses perbaikan-perbaikan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu, jangan pernah patang arang. Jangan pernah menyerah ketika sedang memulai menulis, membuat latar belakang. Hal yang biasa kalau tulisan kita dicoret-coret sama pembimbing kita, sama ketua prodi kita untuk dibenarkan menuju penulisan latar belakang yang baik dan benar membutuhkan proses beberapa kali. Paling sedikit 3 kali perbaikan. Tetapi lebih dari itu tidak menjadi persoalan. Akan lebih baik lagi semakin banyak yang mencoret, maka skripsi kita, proposal penelitian kita semakin lebih baik lagi. Maka bersyukurlah ketika proposal penelitian kita yang berupa skripsi ada perbaikan-perbaikan. Dan kalau tidak ada perbaikan-perbaikan, itu menandakan bahwasanya penulisan kita sudah benar. Tetapi jarang sekali menulis itu benar. Itu kita dengarkan seorang guru yang cantik dan manis untuk menyampaikan tentang struktur penulisan proposal penelitian berikut ini. Jadi isi dari proposal itu biasanya terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3 untuk proposal penelitian. Sekali lagi ini untuk proposal penelitian. Untuk bab 1 itu biasanya berisi tentang pendahuluan, yakni ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang itu kenapa kamu membuat penelitian tersebut. Yang melatar belakangi kamu melakukan penelitian tersebut itu apa? Jadi kamu ceritakan di dalam latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ungkap jawabannya dan ingin kamu uraikan jawabannya di dalam
proposal tersebut atau di dalam penelitian yang nanti akan kamu buat. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan merupakan jawaban atas rumusan masalah itu tadi. Jadi antara rumusan masalah dan tujuan itu sebenarnya saling berkaitan. Saya contohkan, kalau di dalam rumusan masalah ada pertanyaan berapa jumlah siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh selama bulan November tahun 2020. Nah, itu adalah pertanyaannya. Maka tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah siswa SMA Negeri 1 Limbangan yang aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam bulan November 2020. Jadi kamu paham ya, antara rumusan masalah dan tujuan itu harus sinkron. Karena rumusan masalahnya itu adalah pertanyaannya, sedangkan tujuan adalah pernyataannya. Kemudian yang keempat, masih di bab 1 adalah manfaat. Untuk manfaat itu berisi tentang manfaat ini tuh bisa diambil oleh siapa, bermanfaat oleh siapa penelitian ini. Misalnya di dalam manfaat penelitian ini diambil dari sisi guru. Bagi guru untuk mengetahui keaktifan siswa SMA Negeri 1 Limbangan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, sehingga guru bisa mengetahui solusi yang terbaik ketika ada siswa yang tidak aktif di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, begitu. Jadi, di dalam manfaat penelitian itu berisi manfaatnya untuk siapa? Untuk guru seperti apa, untuk siswa seperti apa, untuk pembaca seperti apa. Jadi itu tadi bedanya ya. Sekali lagi, kalau rumusan masalah dan tujuan itu saling berkaitan, sinkron. Sedangkan kalau untuk manfaat, itu manfaatnya untuk siapa. Sampai di sini paham? Jangan lupa sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol merah di bawah ini dan juga berikan like dan komentar agar video selanjutnya bisa semakin baik. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk bab 2. Masih untuk yang proposal penelitian. Bab 2 berisi tentang kajian teori. Nah, di dalam kajian teori ini berisi tentang teori-teori atau pembahasan-pembahasan yang bisa kamu ambil dan kamu kutip dari beberapa sumber seperti buku ataupun website, laman internet. Di dalam kajian teori ini, kamu harus bisa mencari data-data yang sesuai dengan penelitian yang akan kamu buat. Kemudian yang bab 3 berisi tentang metode penelitian. Jadi inti dari penelitian ini, mau kamu pakai metode apa? Apakah metodenya nanti tanya jawab ataukah angket yang diberi pertanyaan siapa, kapan, berapa jumlahnya, itu kamu jelaskan bagaimana proses penelitian kamu itu di metode penelitian. Kemudian untuk yang bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Jadi kalau daftar pustaka kalian tahu ya, biasanya tadi di bagian bab 2 kajian teori itu kan kamu mengutip beberapa materi atau teori dari buku. Nah, buku itu tadi yang kamu kutip, kamu tuliskan di dalam daftar pustaka. Bukunya siapa, penerbitnya mana, tahun kapan, dan lain-lain. Kemudian bagian akhir itu juga berisi tentang lampiran. Lampirannya bisa berupa angket yang kamu sebar, daftar pertanyaan yang kamu tanyakan kepada narasumber, ataupun juga perhitungan dari penelitian kamu, dan lain-lain. Itu untuk proposal penelitian. Untuk membuat latar belakang yang baik, maka mulailah dari deduktif dan mengungkapkan fakta-fakta realita yang ada secara konkret. Hindarilah bahasa-bahasa dengan seharusnya plagiasi pada penulisan kita, sehingga kita menjadi peneliti skripsi yang handal dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku di kampus-kampus di mana saja mahasiswa-mahasiswi berada. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar.
Billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah fasabil kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.